Selamat pagi, salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat energi alternatif berbahan dasar air. Memang kelihatan aneh, air bisa menyala, bahkan orang banyak yang bilang itu impossible, itu hoax, itu bohong. Tapi bersama saya, itu semua akan menjadi mungkin. Ikutin saya dan tonton sampai habis. Kita manfaatkan apa barang yang ada saja, jadi nggak perlu baru, yang ada aja. Ini contohnya, ini kita nanti akan buat step by stepnya, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Pertama-tama seng kita potong. Kita buat segi 4, buat kalian nanti bisa kembangkan, terserah. Masalah bentuk itu terserah kalian aja yang mau buat, tapi ini saya buatkan, ini menurut saya seperti ini. Saya buat segi 4. Tapi hati-hati ya, karena ini seng, takut kena melukai tangan ya. Elemen ini ada 2, sebagian saya buat 5 ada di kutub positif dan 5 ada di kutub negatif. Saya buat 10 potongan, nanti kita akan satukan. Setelah kita potong seng menjadi beberapa bagian, kita selanjutnya adalah melubangi agar bisa kita satukan, dan nanti kita bor dulu ya. Kita bor dulu teman-teman. Kita bor dulu teman-teman ya. Kita udah sudah pastikan ini kita tumpuk, kita bor di sini di ujungnya. Mau bikin seperti model apa aja terserah, cuma ini versi saya. Dan selanjutnya kita semuanya sedikit bikin goresan, potongan sedikit aja, kurang lebih 1,5 cm, 1
1 cm boleh, 1,5 cm juga boleh. Sebenarnya nanti pada waktu, kenapa ini saya potong, jika untuk keperluan lebih nanti kita bisa begini. Jadi kita bisa diginikan kalau kita potong ya, tapi kalau enggak ya nggak masalah. Setelah kita potong, sisi sebelah sini kita tekuk, hasil seperti ini. Dan ini ke saya, ini sisi positifnya saya bikin 5 elemen ya. Kalian boleh tambahkan, boleh kurangi, terserah. Ini karena apa? Saya pinginnya bikin 5, ya sudah saya bikin 5. Selanjutnya kita buat tatakan untuk ya. Ini saya buat tatakannya nanti di elemen ya, biar apa? Antara kutub positif dan negatifnya tidak tercampur. Sementara ring ini adalah buat ini, antara elemen pertama dan kedua ini ada jarak. Ini ya teman-teman yang dimaksud. Kita masukkan, dan ini potongannya kita di sini, di sela-sela. Kita sampai habis ini ya. Kenapa saya buat seperti ini? Sebenarnya ini tergantung selera. Karena model kan terserah mau model seperti apa. Tapi ini selera saya seperti ini. Jadi kurang lebihnya hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk terserah nanti mau dipakai sebelah mau negatif atau itu bebas. Ini hasilnya. Nah, kita lanjut ke yang sebelah ya. Prosesnya sama ya, kita masukkan satu persatu.
Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini tergantung selera ya. Mau modelnya seperti apa, silahkan sesuka-sukanya. Namanya orang berkreasi itu bebas. Sah-sah saja mau orang berkreasi. Nah, begini teman-teman hasilnya. Ini dia. Teman-teman, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Ya. Ya, setelah ini kita kasih kabel, langkah selanjutnya adalah tutup wadah ya, yang nantinya akan dipakai buat air. Tampungannya ya, kita buat dulu. Sebelah kita buat baut keluaran. Selanjutnya kita pasang. Tapi sebelum pasang kita oleskan. Tunggu sebentar. Kita oleskan cair. Ini buat menghindari nanti pas kena panas ya. Kita kasih silen. Dua-duanya ya, kita bos sekalian. Ini sebagai lubang pengeluaran. Keluarannya uap ya. Stop. Ini adalah hasil akhir untuk tabung pertama ya. Hasil seperti ini. Ini yang satu, elemen sebelah ke kutub sebelah. Elemen yang satu kita hubungkan ke jalur yang satu. Nah, seperti ini. Jadi ini boleh bolak-balik, bebas. Selanjutnya kita masukkan ke dalam. Nah, kita tutup. Yang nantinya akan kita isi air. Sorry, ini tadi lupa dilepas saluran buangnya. Nah, ini adalah tabung pertama ya. Sekarang kita buat tabung kedua. Tabung kedua sama. Yang tadi kita bor, ini saluran masuk. Jadi nanti yang tabung dari saluran tabung pertama masuk ke lubang saluran buang. Sorry, dari saluran buang masuk ke saluran masuk tadi sini. Nah, kita butuh satu lagi. Ini adalah hasil dari uap yang jadi gas. Kita keluarkan. Kenapa saya bikin beda? Karena biar kita ingat, kalau memang teman-teman punya sih lebih baik satu pun nggak masalah. Saya bikin dua karena apa? Ini masuk sini, baru ini keluarnya beda ya. Saya bedakan aja. Tapi kalau teman-teman silahkan bikin sama ya juga nggak masalah. Kita selesaikan dulu yang ini dulu ya. Kita kencangkan. Hasil untuk tabung kedua.
nanti ini tabung dari tabung pertama ini adalah saluran buang. Kita masuk ke saluran hisap di sini. Dan nanti ini untuk saluran buang saluran buangnya ini. Yang kita coba nanti pakai korek nyala atau enggaknya ya. Langkah selanjutnya adalah seperti ini ya. Ini adalah hasil dari tabung kedua. Ini tabung pembuangan ya. Jadi dari tabung hisap kita kasih selang buat ke bawah ya. Dan yang ini hisapnya kita masukin ke saluran buang. Kurang lebih seperti ini ya. Iya. Selanjutnya kita masukkan air ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan garam ya. Terus tambahkan baking soda. Kita aduk. Seharusnya pakai takaran. 1 liter 2 sendok garam, 2 sendok baking soda ya. Lalu kita tutup dan celupkan. Kita tutup rapat. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk menghindari ini kita solasi ya. Ini agar uap gasnya nggak keluar. Biar aman. Nah, jika teman-teman lebih ini kan hanya ilustrasi, sampel ya. Nanti teman-teman bisa kalau ada yang tabung lebih bagus atau tempat yang lebih bagus, silahkan pergunakan yang lebih bagus. Ini kenapa saya pakai tabung plastik ya, karena adanya di rumah saya plastik. Rasa udah cukup ya. Ini tinggal kita salurkan strum ya. Teman-teman ini bebas, setrumnya mau kanan kiri boleh. Dan ini arus negatif dan positifnya juga bebas ya.
vapor sudah masuk, kita lihat hasilnya ya. Coba kita amati dari kedua tabung ya. Gitu. Reaksi dua tabung ya. Nah, tuh ada gelembung-gelembung ya, mulai muncul. Wah, di sini mulai ada titik muncul ya, muncul apa? Busa ya. Nanti kita juga perhatikan di sebelah, nanti akan di sini akan muncul gelembung-gelembung. Dan kita perhatikan air ya. Sekarang posisi air ada di ini ya, air ya. Posisi awal. Semakin banyak ya gelembungnya ya. Terus ya, semakin banyak, memang kita butuh waktu ya. Jadi di sini tabung pertama sudah bereaksi. Kita tunggu ya reaksinya ya. Nah, kenapa ini saya pilih tabung dari plastik? Salah satunya karena saya kan memberikan informasi benar adanya telah terjadi di sini. Kalau saya pakai tabung yang tertutup, maksud saya kalau tabung gelap, besi atau dan sebagainya, ini nggak akan terlihat. Kenapa nih saya menggunakan tabung dari tabung plastik? Karena saya akan membagikan informasi ke teman-teman di sini. Kita tunggu hasilnya ya. Sampai di tabung kedua ini mengeluarkan gelembung. Teman-teman, ini kan sebenarnya tabung kedua adalah hasil yang dihasilkan dari gas yang dihasilkan dari tabung pertama masuk ke tabung gas kedua. Tapi karena untuk menunggu ini penuh, otomatis kita memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, untuk mempersingkat waktu, makanya saya pasangkan dan langsung dari tabung pertama langsung saya pasangkan ini dia ya. Hasil dari pemrosesan dari tabung pertama langsung ke api aja. Sebenarnya kan ini sama. Ini begitu ini masuk, ini akan keluar. Di sini ini kan masuk. Nah, setelah masuk ini ada keluar sebagai apinya di sini. Nah, untuk mempersingkat, menunggu ini penuh gasnya otomatis kan lama. Kita persingkat dengan saya ganti seperti ini. Mari, apakah benar air dengan dengan
Dengan seperti ini, apakah air bisa menghasilkan api? Kita akan buktikan di sini. Berarti benar ya, air bisa menyala. Berarti dapat disimpulkan air sebagai salah satu sumber energi panas. Stop. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar untuk pengembangan kami untuk lebih baik lagi. Di video selanjutnya saya akan bagikan tutorial cara memanfaatkan minyak bekas menjadi sumber energi panas atau api ya, dengan bantuan angin. Terima kasih.